Baru bagian akhirnya bab, saya persingkat ya, bab 3, yaitu simpulan dan saran. Nah, simpulan dan saran berarti isinya nanti A simpulan, misalnya 3 alinea, kemudian B-nya saran 2 alinea. Nah, selesai makalahnya. Baru bagian akhir daftar pustaka. Nah, ini sebagai penutup. Jadi semua referensi kalian simpan nanti di sini, daftar pustaka. Nah, itu kira-kira penjelasan untuk membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini fokus makalah dulu, proposal penelitian dan artikel nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, itu penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya kita itu referensi itu dalam buku dan buku itu judulnya menggunakan bahasa Inggris, apakah langsung diterjemahkan saja atau tulis dulu bahasa Inggrisnya lalu dalam kurung diterjemahkan? Boleh dikutip bahasa Inggrisnya dulu, bawahnya terjemahan. Kalau mengambil referensi dari buku bahasa Inggris ya, misalnya di bab 2 berarti ya. Di bab 2 saya mengutip buku dari bahasa Inggris. Nah, ini versi Inggrisnya, gitu ya, diambil. Nah, di bawahnya versi translate-nya, sini. Jangan ada yang dirubah-rubah. Ini versi Inggrisnya yang atas, versi asli Inggrisnya, ini versi translate-nya. Ini dua-duanya dimasukin aja. Kenapa demikian? Untuk memudahkan orang lain juga nanti yang membaca. Oke, kita paham misalnya beberapa frasa, kalimat dan bahasa Inggris tersebut, tapi yang membaca itu kan belum tentu paham semuanya. Bagaimana kalau yang membaca adik kelas kita yang duduk di SMA misalnya atau SMP misalnya, karena kepo ingin baca makalah. Nah, dengan adanya translate itu memudahkan mereka nanti memahami makalah kita gitu. Boleh seperti itu. Dari bahasa Inggris dipindahkan atau dari Al-Quran juga referensi, silakan pakai, gunakan. Justru Al-Quran mengakomodir semua disiplin ilmu. Lebih bagus kan? Saya pernah menjelaskan dulu, satu huruf Al-Quran saja 10 kebaikan, apalagi kita pakai referensi beberapa ayat Al-Quran, 3 kalikan saja. Kita yang menulis dapat pahala, nanti dibacakan juga, yang mendengarnya juga dapat pahala juga. Jadi investasi berjamaah, investasinya gotong royong, kebaikannya dirasakan semua begitu. Kalau pakai referensi dari Al-Quran atau hadis boleh. Selama ini belum ada nih yang pakai referensi Al-Quran dan hadis. Saya mau pakai, silahkan. Itu kan lebih baik, lebih punya value. Yang sampai kakak kelas juga nggak ada yang pakai referensi dari Al-Quran hadis, saya juga ikutan. Gak usah ikut-ikutan, tutup kuning. Kalian jadi diri sendiri saja. Kalian meyakini bahwa referensi Al-Quran ini luas nih, bagus, semua disiplin ilmu ada. Mau saya pakai sebagai referensi, silahkan. Di hadis juga sama. Beberapa hadis relate dengan materi saya mau gunakan, ambil, silahkan jadikan referensi gitu. Jadi tidak ada batasan mengambil referensi ya, dari buku apapun silahkan. Dari Al-Quran lebih bagus, lebih hebat, punya value, apalagi ditambah dari hadisnya. Begitu. Justru harus mau seperti itu kalian. Kalau kakak kelas tidak memakai, tidak mempergunakannya, saya mau. Tidak ingin seperti kakak kelas saya. Jadi ada pembeda generasi sebelumnya dengan generasi kalian. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, tugas membuat makalah ini karena tidak memungkinkan di kelas, nanti dielaborasi di tempatnya masing-masing ya. Minggu depan dikumpulkan. Jadi minggu depan itu sudah mulai presentasi. Makalahnya tentu sesuai dengan prodi kalian.
Yang BK membahas tentang BK, silakan makalahnya. Yang sekretari sesuai sekretari semuanya. Jangan sampai identik atau copy paste. Jadi harus beda semuanya, jangan ada yang sama. Iya, tugas individu. Ini tugas makalah satu orang satu, bukan berkelompok, bukan rame-rame ya. Jadi semua itu nanti akan presentasi. Kalau beruntung semuanya di kelas, kalau tidak di video. Jadi ini nilai individu, bukan nilai kelompok. Gitu ya. Jadi tidak ada makalah kelompok. Sorry ya. Jadi tugas individu. Jadi semuanya dapat giliran nanti itu ke depan mempresentasikan makalah. Kalaupun tidak di kelas misalnya karena tidak memungkinkan waktu, kesempatan tidak ada, di video saja. Video aja Pak. Video aja kan Banyak iya Pak. Iya, di video sisanya. Tapi minggu depan mah tetap kita di kelas presentasinya. Kita undi siapa yang dapat giliran tampil di kelas, begitu. Kalau presentasinya ini dari absen atau gimana? Nanti diundi ya, diacak secara bebas, tidak secara alfabet. Kasihan yang nomor urut atas atau yang nomor urut bawah, kasihan. Jadi saya acak saja nanti ya, supaya adil. Pokoknya makalah kalian semua dikumpulkan minggu depan. Di print. Harus selesai minggu depan. Seminggu itu cukup, waktu lama lah. Kalau kalian bisa memanage waktu dengan baik, bisa seminggu itu. Pak, 2 minggu aja Pak. Tidak ya, ini sudah ada deadline. Deadline-nya harus seminggu. Sengaja melatih manajemen waktu kalian, bisa nggak? Kalau adaptasinya itu ketika kalian dihadapkan pada masalah, punya solusi nggak menyelesaikannya? Nah, anggap tugas makalah ini sebagai masalah ya, makalah masalah. Jadi mesti diselesaikan, dicari solusinya. Bagaimana waktu yang panjang ini ya, seminggu ya, panjang ya, bisa menyelesaikan tugas makalah. Meskipun saya tahu tugas kalian banyak, kalian orang sibuk kan ya? Sibuk tidak? Sibuk Nah, Pak. karena kalian orang sibuk, itu resiko orang sukses mah sibuk. Amin. Kalau kamu sibuk, ya berarti ya bukan orang sukses kalian itu. Jadi resiko orang suksesnya pasti sibuk. Dengan segala macam tugasnya itu tinggal dihadapi, diselesaikan. Gak usah banyak alasannya. Benar nggak? Ya. Bapak kalau misalnya minggu depannya nggak ada, nggak hadir gitu, gimana? Boleh kalau Ujul Sari minggu depan nggak hadir, sakit misalnya, atau mengantarkan ayah atau ibu ke rumah sakit misalnya. Kalau nggak dirinya sakit ya, atau ada saudara yang menikah misalnya, kakak atau siapalah gitu ya, keluarga lah, boleh. Tapi tetap makalahnya harus dikumpulkan. Nah, dikumpulin gimana kalau misalnya minggu depannya nggak bakal hadir? Kayak apa? Berarti selesainya mesti sebelum hari Rabu harus sudah diselesaikan. Dikumpulinnya hard file apa soft file? Ya hard file semuanya, hard file. Hard Print copy, point. ya bukan hard file, hard copy. Nah nanti itu hard copy dikumpulin kan semuanya. Nah diperiksa, ada evaluasi, ada revisian nanti itu. Nah revisiannya kalian mengumpulkan soft copy-nya saja, tidak usah hard copy lagi. Kasihan, kalian nanti bayar lagi kan? Kalau yang tidak punya print bayar ke tukang fotokopi Nah, print ini lagi. Pak, soft file dulu ke Bapak nanti yang udah direvisi yang benar, dan nanti hard file-nya itu jadi contoh kita buat masa panjang gitu. Nggak bisa itu mah kelamaan. Kalau saya periksa soft copy-nya kelamaan, nanti saya periksanya itu pas begitu yang giliran ke depan atau selebihnya adalah beberapa mahasiswa nanti diperiksa pas hari H gitu. Pokoknya yang giliran ke depan itu pasti sekaligus diperiksa gitu. Usulan itu sudah dikemukakan dulu ya, tapi saya tolak. Jadi di periksanya tetap yang hard copy. Nah, saya kembalikan nanti ke kalian hard copy yang sudah dicoret-coretnya itu. Baru nanti revisiannya soft copy kirim ke email, biasanya gitu. Jadi kalian nggak perlu ngeprint 2 kali, cukup 1 kali saja.
Kasihan kalian ya, isi nggak ada uang buat nyeblak. Apa? Ya silakan, siapa dulu? Kalau halamannya berapa? Nah halamannya proporsional saja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Minimal referensinya 4 buku, boleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi misalnya, dan apapun tapi minimal 4. Jangan sampai referensinya 1. Oh iya. Kamu kelihatan malesnya kalau referensinya 1. Nanti bakal ada sesi tanya jawab nggak Pak? Iya saya jawab, tapi tidak akan banyak lah ya. Paling 2 penanya, 3 penanya gitu. Paham ya? Minimal referensinya 4. Sistematika yang barusan itu berarti sampai E. iya sampai itu. Mau sampai E boleh, sampai prosedur makalah. Mau sampai D juga silahkan. Versi E itu versi lengkap. Oh iya deh. Nah kalau tidak versi E sampai versi D boleh. Gitu. Jangan sampai versi C ya, belum lengkap. Udah bisa ditolak ketemu langsung. Apa? Bapak mau bertanya, kan nanti hasil makalahnya itu disampaikan, dipresentasikan. Itu harus membuat PPT-nya atau makalah langsung dipresentasikan? Ya kalau idealnya lebih bagus bikin PPT-nya. Ini nih persiapannya. Aduh saya minggu depan takut giliran saya ke depan duluan. Saya mau bikin sekalian PPT-nya. Itu kan lebih baik ya. Iya. Daripada mudah-mudahan saya nggak ke depan. Bismillah harus berangkat ke kampus. Tiba-tiba giliran dapat undiannya presentasi nomor 1. Aduh celaka saya PPT-nya belum bikin. Ayo mau gimana itu berarti kurang persiapan kan? Manajemen waktunya tidak diperhitungkan. Oh jadi bikin PPT ya? Iya. PPT mah kan kayak poinnya saja, singkat-singkat gak usah banyak-banyak. Oh iya, berarti presentasi. PPT itu mengingat materi saja, apa yang mesti kita sampaikan itu gak usah dipanjang-panjang PPT itu. Kata kunci saja. Enggak Pak, pemakalanya juga cuman yang penting kita bisa ada ngejelasin itu gitu. Iya, itu aja. Tapi kalau mau lengkap kan media pembelajaran juga PPT itu kan ya. Itu judulnya Bebas sesuai dengan prodi. Kamu prodinya BK. Nah, berarti BK fokus di sini. Yang saya tarik ini. Gitu. Jadi supaya fokus tidak keluar dari materi prodi kalian. Jangan sampai ada yang membawa masalah di luar prodi kalian, gitu ya. Supaya kalian kuasai juga kan materinya. Kalau di luar prodi kalian, bisa saja kalian kurang memahami materi, gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum diakhiri? mau bertanya, kan si makalahnya itu di print ya, di hard file, covernya harus warna apa? Ada warna biru? Bebas, terserah kalian. BK biasanya pakai warna apa? Sandatari biasanya pakai warna apa? Terserah kalian. Gitu ya. Nah boleh nanti bertanya di grup terkait tugas makalah ya. Insya Allah nanti dijawab. Kalaupun tidak dijawab duluan sama saya, bisa penjelasan dari teman-teman misalnya yang sudah paham, yang sudah tahu boleh. Jadi sharing di sana di grup. Jadi saling membantu, saling melengkapi jawaban. Saya kira cukup ya begitu ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya meskipun hujan, tapi tetap berangkat ke kampus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita mulai presentasinya minggu depan ya. Jadi semua tugas dikumpulkan, hard copy-nya sekaligus presentasi pertama dimulai minggu depan. Informasikan ke rekan-rekan yang hari ini tidak hadir. Demikian untuk hari ini. Syukron lakum jami'an. Nasrul minallah. Wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.